Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kedua ini, di minggu kedua ini, kita akan membahas tentang, perangkat pembuatan aplikasi bergerak serta strategi pembuatan aplikasi bergerak. Jadi kalau untuk perangkat pembuatan aplikasi bergerak sendiri, udah banyak sebenarnya. Jadi tergantung kita pengennya ke aplikasi mana. Misalnya kalau di aplikasi bergerak sendiri kan yang populer ini yang populer untuk saat ini kan ada Android atau misalnya iOS. Ini kita bisa memilih, kalau misalnya ke Android kita bisa menggunakan Android Studio untuk yang natifnya gitu. Atau misalnya ke iOS juga bisa. Nah, untuk iOS biasanya menggunakan Swift ya. Untuk selain itu juga kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi lain, tool-tool yang lain maksudnya. Tool-tool yang lain misalnya seperti Flutter. Nah, Flutter ini dia nggak cuman bisa Android aja, dia bisa di iOS juga. Kemudian menggunakan seperti frameworknya JavaScript kayak React dan beberapa framework lainnya, atau menggunakan game engine misalnya seperti Unity, atau menggunakan menggunakan Unreal Engine. Jadi sudah banyak untuk perangkat pembuatan aplikasi bergerak sendiri. Nah, kemudian untuk strategi pembuatan aplikasi bergerak, jadi di sini aplikasi bergerak yang kalian buat kan nantinya nggak cuma sekedar codingan yang satu file doang kemudian selesai jadi, nggak. Nah, selain itu juga kalian nanti akan membuat filenya ini secara berkelompok, jadi berkolaborasi ya istilahnya. Nah, untuk membuat ada strateginya sendiri untuk pembuatan aplikasi yang dilakukan secara terus menerus, istilahnya nanti ada beberapa versinya dan secara berkolaborasi, yaitu menggunakan version control. Nah, di sini ya version control. Nah, version control sendiri itu apa? Di version control sendiri kenapa digunakan? Version control sendiri terdapat dua alasan kenapa kita menggunakan version control. Jadi yang pertama ya, jadi kalau misalnya kita melakukan pembuatan suatu aplikasi atau mendevelop suatu aplikasi, nah biasanya terdapat beberapa versi. Jadi misalnya di sini ya ada versi baru, kemudian versi baru ini jadi. Nah, daripada istilahnya takutnya kita melihat misalnya kita ada versi A kemudian ternyata berubah ke versi B, tapi ternyata kita pengen balik lagi ke versi A. Jadi kita nggak serta merta langsung nge-save aja kan. Nah, kadang kita bikin save as, jadi biar kita bisa kembali lagi ke versi sebelumnya. Kemudian ternyata di sini ada revisi. Nah, di sini dibuatlah new final. Nah, ternyata ada revisi lagi. Nah, daripada takutnya kita ternyata nanti balik lagi ke versi sebelumnya, nah kita lebih baik di sini membuat versi tambahan istilahnya, file tambahan. Nah, untuk di version control sendiri, hal seperti ini nanti sudah sudah ada ininya, sudah ada fitur-fiturnya. Jadi di version control setiap kita melakukan commit, nanti ada namanya commit. Nah, itu kita melakukan menambah versi-versi dari aplikasi yang akan kita buat. Jadi misalnya saya hari ini membuat suatu aplikasi, saya commit. Nah, selesai, saya push ke misalnya ke GitHub ya, ke GitHub. Nah, kemudian hari berikutnya saya membuat aplikasi lagi, saya commit lagi, saya push lagi ke GitHub. Besoknya lagi saya pengen membuat aplikasi, saya pengen tahu aplikasi sebelum dua hari sebelumnya ini. Jadi saya balik lagi ke sebelumnya, jadi saya harus punya source code yang sebelumnya. Nah, karena saya ada lognya, di commit itu ada lognya, nanti saya bisa balik lagi ke commit yang sebelumnya. Jadi contohnya gini, nanti kalian akan lihat ya, jadi ada lognya sendiri. Nah, begitu pula di GitHub. Jadi dari sini sebenarnya idenya. Kemudian untuk kolaborasi, alasan kedua adalah kolaborasi. Jadi dibanding misalnya kalian punya satu project, project ini ini aplikasi bergerak. Nah, di project aplikasi bergerak ini ada dua orang yang mengerjakan. Nah, kalau misalnya kita nggak pakai version control ini kan sulit. Jadi misalnya si A ini kebagian back end, sedangkan si B-nya kebagian front end. Nah, kalau misalnya tidak adanya version control, biasanya si A nanti
ngerjain dulu, kemudian dia ngirim ke si B, terus si B ngerjain lagi, kemudian ngirim ke si A. Jadi nggak ada yang mempersatukan di sini. Jadi ribet lah istilahnya, tidak ada manajemen kolaborasinya. Nah, dengan menggunakan version control ini kita bisa si A dan si B mengerjakan berbarengan, nanti mereka tinggal nambahin di source code-nya masing-masing, asal mereka tidak saling bertabrakan lah istilahnya pekerjaannya. Atau kalau misalnya pun nanti bertabrakan, nanti bisa kembali ke versi-versi sebelumnya gitu. Jadi version control ini akan memanajemen istilahnya uh, development kita, cara development source code yang akan menjadi aplikasi yang akan kita buat. Jadi kalau di version control ini sejarahnya ada tiga macam version control. Yang pertama local version control system. Untuk local version control system, untuk local version control system sendiri, jadi di sini dia cuman menyimpan pekerjaannya di satu komputer saja, di lokal komputer saja. Jadi misalnya di sini ada file, dia bikin version controlnya versi 1, versi 2, versi 3, tapi hanya di satu komputer. Nah, ini menyulitkan apabila ingin berkolaborasi. Jadi kalau misalnya pengen berkolaborasi ya, misalnya si A harus selesai dulu nih, melakukan pekerjaannya. Kemudian baru si B. Jadi bergantian si A, si B, si A, si B, karena dia hanya satu komputer saja, hanya satu lokal komputer. Kemudian dari situ dibuatlah versi centralized version control system. Nah, versi centralized version control system ini dia menaruh pekerjaannya di server. Jadi ada satu server sendiri, nah menaruh version database-nya di server. Jadi setiap A dan si B ini nanti melakukan pekerjaan, dia langsung naruh di server. Nah, kekurangannya apa di centralized version control system? Kekurangan dari sistem ini, si A dan si B tidak memiliki version database masing-masing. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu dengan central version control servernya, nanti tidak ada backup istilahnya. Untuk itu dibuatlah distributed version control system. Nah, untuk distributed version control system ini setiap developer punya version database masing-masing dan ada server komputer yang istilahnya nanti memanage version database-nya. Di sini kalau misalnya kita lihat, misalnya developer A, developer B, kalau misalnya kita pakai GitHub, server komputernya inilah GitHub-nya. Jadi kalau misalnya si A pengen melakukan perubahan, nah dia melakukan perubahan, nanti disimpan ke server komputer. Nah, si B, komputer B ini pengen ngambil perubahan si A. Nah, nanti tinggal di pull, diambil. Nah, nanti si B ini tinggal melakukan perubahan. Kalau misalnya dia selesai, nanti tinggal dikirim ke sini. Nah, kalau misalnya pengen digabung, misalnya si A juga barusan selesai, nah digabung nanti bisa kegabung di sini server komputer. Selama ada lognya di tiap masing-masing developer. Jadi dari sini ada tiga ya, local version, kemudian centralized version, dan distributed version. Kemudian untuk belajar version control ini ada banyak sebenarnya. Kalau dari command line sendiri kita bisa cari GitHub ini nanti misalnya GitHub init misalnya, nanti dijelaskan init itu apa, kemudian command line-nya apa aja. Nah, di situ bisa. Atau pengen nyari bukunya, di sini free online book. Jadi di sini ada panjang di sini ininya, keterangannya sangat lengkap di sini di buku ini. Atau misalnya yang pengen simple, nah gitu tutorial. Nah, di sini Roger Doodler ini salah satu ini yang istilahnya simple lah, Roger Doodler. Jadi pengen tahu istilahnya guide, the simple guide. Nah, kemudian kita langsung aja ke teknisnya. Nah, kalau misalnya di version control sendiri untuk instalasinya, kalau Windows harus nyari, jadi ada aplikasinya di sini, ada apps-nya. Nih, misalnya di sini download Git for Windows. Nanti tinggal download, kemudian diinstal aplikasi Git-nya. Tapi kalau misalnya di beberapa OS lain, misalnya Linux, itu tinggal pakai ini apt get install git. Atau kalau misalnya turunan dari Fedora, dia pakai yum install git. Atau kalau misalnya kita menggunakan Sequin, nah di Sequin ini udah termasuk dia version controlnya. Kemudian nah git flow. Jadi gimana sih alur dari version control ini sendiri? Jadi alur dari version control sendiri, di sini ada working directory. Jadi directory kita yang akan kita kita kerjakan. Nah,
dari sini akan ada git add. Biasa di sini sebelumnya ada git init ya, git init. Jadi sebelum git add ini ada namanya git init. Git init. Git init ini adalah membuat suatu git kosong nanti di local repository kita. Nah, setelah melakukan git init, nanti kita akan melakukan git add. Nah, git add ini nanti memasukkan working directory kita ke staging area. Nah, kalau misalnya kita sudah melakukan commit, working directory kita ini akan dimasukkan ke local repository. Ada local repository-nya. Nah, ini masih di dalam komputer kita. Masih di dalam komputer. Nah, kalau misalnya kita pengen pindahkan kerjaan kita ke remote repo. Nah, di sini remote repo ini ya GitHub. Jadi servernya bagian server atau GitHub misalnya di sini GitHub. Nah, menggunakan git push. Jadi kita nge-push kayak ngupload kerjaan kita yang ada di local repo ke remote. Nah, kalau misalnya kita pengen ngambil yang ada di local repo, misalnya di local repo kita udah nge-push nih, terus ada developer lain yang habis mengganti atau menambahkan source code ke local repo, nambahin. Nah, kita pengen ngambil lagi nih, kita bisa menggunakan git fetch. Nah, setelah git fetch kita bisa melakukan git merge. Jadi git merge ini istilahnya menggabungkan antara pekerjaan yang ada di local repo dengan pekerjaan yang ada di working directory kita. Atau kalau di sini bisa juga menggunakan git pull. Git pull ini adalah gabungan antara git fetch dan git merge. Gitu. Nah, kemudian ini kalau misalnya lebih jelas lagi untuk git flow-nya, misalnya di sini ada dua developer, yang satu Jessica, yang satu John. Nah, di sini ada server di git flow ini. Servernya ini berupa GitHub. Server berupa GitHub. Nah, di sini misalnya si John sama si Jessica ini sudah punya kerjaan di server, tapi mereka di local repo-nya masing-masing belum ada, aplikasinya, source code-nya belum ada. Nah, untuk mengambil untuk mengambil source code yang ada di server menggunakan perintah git clone. Nah, git clone. Nah, si John ini melakukan git clone. Nah, si John ini akhirnya melakukan pekerjaannya, nambahin source code-nya. Nah, setelah ditambahkan, nanti dia akan melakukan git commit. Git commit ini istilahnya dia memberikan keterangan ada perubahan di sini. Nah, begitu pula di si Jessica, setelah dia mendownload source code dari server. Nah, kemudian dia melakukan perubahan di source code-nya ini, dia akan melakukan git commit. Nah, dia menambahkan, misalnya nambahin pekerjaan. Nah, kemudian di sini si Jessica karena sudah melakukan pekerjaannya, dia ingin mempush, jadi ngupload kerjaannya ke server. Nah, pas ngupload ini menggunakan git push. Nah, karena si John ini baru mendapatkan source code yang lama yang di server, jadi dia belum dapat source code yang terbaru yang telah ditambahkan source code oleh Jessica. Nah, dia melakukan git fetch, jadi dia ngambil source code tambahan yang source code yang baru yang di server. Nah, git fetch kemudian digabungkan menggunakan git merge. Nah, ini jadi digabungkan dengan apa? Jadi ini source code-nya Jessica digabungkan dengan source code-nya si John dengan menggunakan perintah git merge. Nah, setelah git merge, dia ini kan udah digabung nih antara si source code-nya John sama Jessica. Nanti dikirimkan lagi ke local repo-nya. Ke server repository-nya di sini dalam hal ini GitHub. Nah, si Jessica ini pengen ngubah lagi. Nah, dia akhirnya ngambil source code terbaru, dia git fetch, kemudian dia melakukan di sini mungkin melakukan pekerjaannya lagi. Dia git merge. Nah, kemudian nanti harusnya di sini ada tambahan git commit karena dia melakukan perubahan. Nah, setelah di commit dia akhirnya nge-push. Nah, dan ini suatu proses yang panjang sampai aplikasi yang didapat benar-benar
sesuai yang diinginkan. Jadi Git ini alur dari Git di antara beberapa kolaborator yang ingin membuat suatu aplikasi. Nah, karena di sini kita akan menggunakan Android Studio, kita harus mengintegrasikan GitHub kita, Git kita dan Android Studio kita. Jadi misalnya saya pengen buat satu project dasar, misalnya project Hello World lah istilahnya, project Hello World, project test namanya ya, tes. Nah, di sini sudah ada project Hello World. Nah, kalau misalnya kita pengen, jadi kan ada di sini, kalau misalnya kita pengen mengintegrasikan Git kita dengan Android Studio. Nah, di sini kita coba ini di setting. Nah, di setting ini nanti ada namanya version control. Nah, di sini ada Git. Jadi kita di sini kita lihat dulu apakah sudah ada Git, program Git di komputer kita. Nah, di sini karena udah ada, kita coba tes. Nah, sudah ada, jadi ada Git version 2,8. Kemudian di sini nanti GitHub. Nah, sudah adakah akun GitHub di di Android Studio kita? Nah, ini kebetulan saya udah ada. Kalau misalnya kalau belum ada biasanya kosong nih. Pengen atau akun, biasanya di sini nanti login username-nya. Ini akun GitHub. Nah, untuk ini kan istilahnya sudah ada suatu aplikasi, suatu project. Nah, kita gimana caranya kita membuat local repository dan remote repository. Nah, saya pengen bikin remote repository di GitHub saya misalnya. GitHub. Ya, di GitHub saya masih belum terlalu banyak ya repositorinya. Jadi belum ada repository yang baru ini. Nah, gimana caranya dia bisa masuk ke repository yang saya buat? Nah, pertama kali kita bikin local repository-nya dulu. Untuk membuat local repository kita bisa menggunakan dari sini. Jadi kita bikin create repository atau menggunakan terminal. Jadi kalau dilihat di sini ada command line-nya. Jadi bisa git init. Kita klik git init misalnya di sini, git init misalnya, di enter. Atau misalnya kita bisa menggunakan di sini ya, bikin create git repository, sama aja sebenarnya. Nah, nanti di sini kan dites ya, dites. Nanti kita bikin create git repository. Atau saya coba di git init aja ya, git init. Nah, di sini sudah membuat repository kosong. Nah, repository kosong ini statusnya gimana? Karena masih kosong, kita bisa lihat ya, git status masih belum ada kan. Jadi ini belum di add, belum dimasukin. Jadi yang di sini belum dimasukin ke yang masih di working directory. Kita butuh working directory ini kita masukkan ke staging area. Gimana caranya memasukkan seluruh working directory ini ke staging area? Yaitu kita
ada dua, yaitu melakukan git add. Nah, git add ini kita bisa di sini, nih klik ini ya, git add, atau kita bisa di terminal, git add. Jadi kita masukin kerjaan kita yang ada di working space-nya ke dalam local repo, nanti staging area dulu, ke staging area, git add. Nah, ini all ya maksudnya, git add all. Nah, di sini git add all ini kita bisa lihat yang tadinya statusnya masih hitam, merah-merah gini ya, merah-merah. Coba kita lihat statusnya, git status. Nah, dia udah di add, ada file-file baru nih di sini, file-file baru ke staging area yang ada di sini. Jadi menggunakan ini git add ya. Setelah git add, apa yang harus kita lakukan? Kita melakukan commit. Nah, karena di sini belum ada, di sini ada version control ya. Jadi di log ini belum ada kosong, belum ada commit lokal commitnya belum ada. Nah, untuk melakukan itu kita harus melakukan commit dulu. Caranya gimana melakukan commit? Di sini adalah git commit min m. Nah, message-nya apa? Commit message. Nah, kita di sini bisa melakukan di sini juga yang tadi commit. Nanti misalnya message-nya apa gitu ya, apa namanya, atau di sini nanti di terminal juga bisa melakukan git commit. Tapi kalau di terminal kita misalnya git commit nih misalnya min m initialize commit atau first commit lah, first commit. Nanti dia memunculkan pesan error karena kita belum masuk ke, harus config dulu, git config dulu. Oh, ini udah ya, karena udah masuk sih sebenarnya. Nah, kita udah commit di sini, git commit m first commit sama aja. Nah, nanti pada saat di sini di version control, nah ini udah ada commit, kita udah melakukan first commit di master ini. Jadi udah otomatis ya, karena udah masuk udah di setting sini udah ini. Nah, kalau melakukan commit tadi bisa di sini atau bisa melakukan di sini, commit di sini. Karena tidak ada perubahan, jadi nggak bisa commit di sini kan, nggak ada perubahan, kecuali kita nanti di sini ngoding kita ubah codingannya, jadi bisa melakukan git commit. Nah, kemudian ini kita build aja ya. Misalnya kita build yang tadi kan kita commit melalui ini ya, melalui apa namanya, terminal, git commit min m first commit. Nah, kita coba commit yang kedua menggunakan VCS ini nih. Oh, karena nggak ada perubahan, cuma nge-build doang ya. Nah, di sini setelah commit ini kan dia di sini ya statusnya, commit. Nah, commit udah masuk ke local repo, tapi kita belum nge-push. Nah, nge-push ini kita bisa menggunakan caranya git push. Tapi sebelum di git push kita pakai git remote at origin server dulu. Origin, nah ini servernya lokasinya di mana, atau kita bisa menggunakan di sini git push. Git push yang di sini. Jadi kita langsung share project on GitHub gitu misalnya. Misalnya nama repositorinya test. Bisa langsung share project. Kan di sini saya belum ada apa namanya, di GitHub ini kan belum ada repository test kan, di sini belum ada sama sekali. Nah, kita pengen langsung share di sini di test. Kita coba share. Jadi kita bikin GitHub repository secara otomatis. Ini sama aja kayak nge-push sih nanti. Nah, ini udah. Nah, yang tadinya nggak ada repository testnya di GitHub-nya udah ada repository test. Nah, jadi yang tadinya apa namanya ada di local repository, sebelumnya ada di local repository, kerjaan kita masukkan ke remote repository. Jadi
uh, source code yang ada di lokal kita upload ke GitHub. Karena di sini masih master ya. Kalau misalnya kita pengen nambah branch-nya baru, nambah branch, nanti bisa di sini. Ada lagi uh, command line-nya yang lain. Nah, setelah itu ini kan mengupload lokal ke repository. Gimana caranya kalau misalnya kita dari repository ke lokal? Misalnya di sini, saya aplikasi ini saya exit dulu ya misalnya ya. Kemudian saya delete misalnya di sini. Saya delete. Nah, yang tes tadi nih. Saya delete. Kalau misalnya saya ini lagi di sini pengen ngambil aplikasi yang tes tadi, nah di sini nggak ada. Remove from list, karena emang nggak ada, udah saya delete source code-nya, source code aplikasinya. Nah, kalau misalnya kita pengen ngambil dari GitHub-nya, ini sebenarnya pakai git clone kalau misalnya di Ubuntu. Jadi kita masuk ke direktorinya, kemudian kita pakai git clone, atau misalnya di sini bisa ya git cmd. Cuman saya kurang familiar sih menggunakan cmd, change directory. cd android project ya namanya, Android Studio Project misalnya. Nah, di sini kan belum ada ini. Nah, kita bisa melakukan git clone, atau jadi git clone bisa dari sini. Misalnya kita ngambil import project dari version control ya. Nanti tinggal masukin URL-nya saja, atau kita bisa ngambil dari git clone. Nah, git clone ini nanti tinggal masukin di sini kan ada ininya, kodenya. Nah, kita tinggal copy ininya. Nah, di sini udah ada tes. Jadi yang sebelumnya nggak ada tes, nah di sini nanti ada tes. Nah, di sini nanti kalau misalnya kita buka lagi Android Studio-nya, nah udah ada yang tes tadi. Soalnya tadi kan hilang karena itu ya saya delete. Nah, karena sudah ada bisa langsung. Nah, misalnya saya pengen melakukan perubahan di sini. Misalnya saya pengen nambahin readme di sini. Yang namain readme. Test readme. Test version 1 misalnya. Nah, kita bikin ini di readme-nya. Ini kan nama readme-nya. Test readme. Nah, di sini kita tambahin commit message commitnya, add readme. Nah, ini kita commit ke master branch. Nah, karena di sini ada perubahan adanya kok belum ada readme-nya ya. Nah, nih. Tapi kok nggak keluar readme-nya. Nah, di sini harusnya keluar di sini nanti ada tulisan tes readme-nya. Nah, karena kita telah melakukan penambahan readme di sini. Nah, kalau misalnya kita pengen di sini seharusnya nanti ada perubahan lagi. Jadi kalau misalnya kita melakukan git fetch ini dia ngambil, kalau kita lihat tadi di sini ya, kita ngambil server ngambil source code dari repository server. Nah, kalau misalnya kita melakukan git fetch, pasti ada perubahan git fetch. Soalnya tadi ada perubahan penambahan readme di sini. Nah, di sini ada tambahan readme. Nah, kalau ini masih ngambil doang. Kalau misalnya kita pengen pengen menggabungkan yang tadi, tinggal git
merge. Nah, nanti di sini udah ada readme-nya juga di apps-nya gitu. Karena ada ini. Nah, nanti kalau misalnya kita lihat di version controlnya, di lognya, di sini ada yang tadinya kan first commit. Nah, kemudian ada create readme. Nah, misalnya di sini saya tambahin lagi nih, readme-nya saya pengen ganti nih. Readme-nya. Saya edit misalnya test readme versi 1 misalnya, versi 2. Kan edit readme. Kita commit lagi kan. Commit lagi. Nah, ini kalau misalnya yang tadi kita melakukan git fetch dan git merge. Nah, ada lagi namanya git pull. Git pull ini adalah git fetch plus git merge. Jadi kita nggak usah, kalau misalnya mau langsung git fetch dan git merge, jadi langsung menggabungkan dua ini, jadi nggak usah git fetch dulu kemudian tambah git merge, kita bisa langsung melakukan git pull di sini. Git pull misalnya. Nah, ini kalau kita lihat di version controlnya ada update readme ini sini. Nah, kalau misalnya kita nggak melakukan apa-apa, kita melakukan git pull, dia tidak akan karena sudah update, dia tidak akan berubah. Atau git fetch misalnya, fetch, dan kalau git fetch mungkin masih ngambil lah git merge. Pas git merge dia tidak akan melakukan apa-apa karena sudah update gitu. Nah, dan untuk nanti di Git sendiri, karena kalian bekerja sama, nanti mungkin ya itu tadi Git fetch, Git merge, nanti istilahnya setiap kalian melakukan perubahan coding nanti ya di sini ya. Nah, misalnya tadi ya, misalnya si ini melakukan coding, nah nanti diambil dulu, kemudian dilakukan perubahan, kemudian di commit, kemudian di push ke server. Nah, setelah itu kalian git fetch lagi, nah seperti ini sampai akhirnya programnya jadi. Nah, kalau misalnya kalian pengen bikin versi berikutnya, itu bisa melakukan git branch misalnya, yang branch ini nih, branching. Nah, git branch. Nah, git branch ini nanti dia nambahin branching ini buat nambahin ini branch baru gitu. Nih, kalau di sini untuk membuat branch baru menggunakan komen git checkout, tapi untuk mendelete nanti menggunakan git branch gitu. Nah, nanti setelah melakukan menambah branch baru, kita git push origin yang tadinya master di sini, kita menggunakan branchnya apa. Jadi nanti yang tadinya di sini branchnya cuma master, di sini nanti nambah lagi branchnya, misalnya branch versi 1.1 gitu. Jadi di sini nanti git push origin versi 1.1 seperti itu. Jadi sampai di sini dulu. Nanti kalau misalnya ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan di pada saat di grup WhatsApp. Nanti bisa langsung ditanyakan saja ke saya pada saat waktu perkuliahan atau waktu waktu kerja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.